Gunung Nago di Pawalimo, nampak nan dari Kampus Unan, tolong jawe salam dari Ambo Firman Wanipin, walau kita nak jawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, hari ini edisi Celoteh Wanipin agak berbeda sedikit. Kami sengaja bertandang ini. Batandang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Dan hari ini kita bersama dengan Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Nofrial SE, MA dan AK. Ada AKT-nya lah Kang, pakai KT? AK tuh AKT. AKT ya, AK. Biar keren AK. AK ya. Bantuan senjata Rusia kan? Ya, Bapak Ibu, kami sengaja hari ini memang di tempat studionya Batandang. Nah, ini di studio ini memang kalau saya melihat ini di zaman beliau adanya ini, betul Bang? Betul ya. Dan perlu juga kita sampaikan bahwa Bapak Nofrial juga salah satu alumni SMA Negeri 3 Padang. Yang kemarin IKAS Mantri, yang kemarin baru saja merayakan ulang tahun, 43 tahun IKAS Mantri. Ini barangkali juga perlu sedikit greeting nih dari Pak Kadis nih, tuh IKAS Mantri yang berulang tahun ini. Selamat ulang tahun IKAS Mantri, jaya selalu, sukses selalu. Iya, angkatan 85 ya Bang ya? Angkatan 85. Dan hari ini memang kita akan banyak bercerita dengan Pak Kadis, ya Pak Kadis? Siap. Dan begini Pak Kadis. Wak panggil abang lah bang, atau Pak Kadis? Jadi boleh. Nah, mengalir saja. Mengalir saja. Bang, gini bang. Tahun 2045 ini mau datang ini. Ya. Sebentar lagi, mungkin kurang dari 3 mingguan kita sudah masuk tahun 2025. Dan tentunya selama 2024 ini Bang Nofrial mungkin telah melaksanakan beberapa program. Ini mungkin program-program apa saja nih Bang, mungkin yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan konsentrasinya dinas ini kemana nih arahnya sekarang nih Bang? Ini perlu mungkin sedikit nih paparan dari Bang Kadis nih. Silakan Bang. Oke, makasih Wan. Iya Bang. Saya itu diberikan amanah, Ambo itu diberikan amanah oleh Pak Gubernur selaku Kadis Perindak itu pada tahun 2023. 2023 ya. Berarti 2023 sebahagian tahun jadi Kadis, 2024 penuh, dan itu baru sekitar 1,5 tahun menjelang 2 tahun jadi Kadis. Yes. Tentu untuk menjalankan dinas yang punya urusan seperti ini itu luar biasa beratnya Wan. Iya. Bayanganlah perindustrian, perdagangan. Nah, maka yang kebayang adalah Iko Karajo disiko mau urus urang santiang-santiang. Iya. Karena penerima manfaat perindustrian itu adalah para pelaku industri. Iya. Yang kalau bahasa awak di IKAS Mantri dan di balai, orang kok lah hijau-hijau jadi pelaku industri. Iya. Jatuh bangun. Maka dinas yang mengurusnya. Perdagangan begitu juga. Gagal bangun pedagang itu. Nah, sehingga mindset waktu diamanahkan oleh Pak Gubernur jadi Kadis Perindak, kau kerajo paling baik sepanjang karir Ambo. Karena mau urus orang yang sabananya lah memang berada di garis terdepan dari dunia industri dan perdagangan Sumatera Barat. Satu. Yang kedua, Sumatera Barat ini jujur harus diakui roh perekonomian itu adalah di industri kecil dan menengah. UMKM ya. UMKM. Ada beda Wan? Oh ada beda. UMKM itu bisa industri, bisa perdagangan, bisa jasa. Usaha mikro kecil menengah. Iya. IKM itu industri kecil menengah bagian dari UMKM. Oh bagian dari UMKM. Jadi UMKM itu pekerjaan Pak Endrizal. Iya. 600.000 katanya. Iya. Sebagian dari 600.000, 46.900 itu IKM-nya. Jadi bagian dari situ. Apa bedanya? IKM itu yang melakukan pengolahan dari barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, itu IKM. Tapi kalau misalnya Bali hijab di Jakarta, jual di Siko, itu kan UMKM. UMKM itu. Tidak ada pengolahan di situ. Oh, begitu. Memang UMKM, tapi memproses sesuatu itu IKM.
Alhamdulillah mau cerita kini kan. Iya. Ada beko cek cerita Pak Budi, pelaku kreatif namanya. Nah, itu adalah ekonomi kreatif. Segala sesuatu yang dilakukan tidak pada posisi yang dilihat orang, ada kreativitas di situ, kreativitas produksi, kreativitas prosesnya, kreativitas merek, kreativitas marketingnya, itu pelaku kreatif lah namanya. Nah, berarti ada tiga. Ada tiga kategori yang kadang-kadang orang melihat, aku kesama satunya. Beda. Kalau bungo galehnya pelaku kreatif. Iya. Kalau yang mengolah IKM, sadonya itu UMKM namanya. Betul. Oke. Nah, deklah pikiran seperti itu, akhirnya aku harus kerja keras kok di Disperindak. Dan betul, memang di Disperindak, bayangkan salah satu program yang dibebankan oleh Pak Gubernur pada Perindak adalah menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan terkemuka di Pulau Sumatera. Satu, pusat IKM terkemuka di wilayah Sumatera. Ngeri kawan. Kok balik kalau Jawa Bang? 10 provinsi mah. Iya. 10 provinsi terkemuka. Iya. Tapi bukan apa-apa. Kita bisa bikinkan standar. Dulu kalau di perdagangan, Padang ini atau Sumatera Barat pernah menjadi pusat perdagangan terkemuka di wilayah Sumatera. Betul. Buktinya ada Teluk Bayu, ada Pasar Mudi, ada Pasaraya, ada Aur Kuning, kan mengembalikan itu. Kalau pusat IKM terkemuka, kita itu masih punya IKM yang jauh lebih besar dari provinsi tetangga. Kita itu punya 46.900 IKM yang notabene adalah provinsi dengan IKM terbanyak. Iya. Ya, karena yang mengolah itu paling banyak orang di Sumatera Barat. Sementara industri menengah besar kita hanya ada sekitar 73. Jadi kalau ditanyakan waktu COVID, kenapa kita masih bisa bertahan pertumbuhan ekonomi itu, karena memang yang bergerak adalah sektor KMKM tadi, kecil menengah tadi. IKM, UMKM, pokoknya segala yang ketek-ketek itu yang bergerak. Nah, itulah kira-kira program yang dibebankan kepada Perindak bahwa membuat Sumatera Barat menjadi pusat perdagangan terkemuka, bahwa menjadi Sumatera Barat menjadi pusat IKM terkemuka. Caronya banyak. Kau diskusikan caronya. Jadi di caronya banyak ya Bang. Caro banyak. Jadi lah mulai paham nampaknya kok Bang. Para pemirsa Celotehwa kok beda IKM, UMKM paling dulu. UMKM, IKM, pelaku kreatif. Ya. IKN Bang? IKN itu di Kalimantan. Bilo apa ini? Bang, jadi gini Bang, secele Bang. Dari beberapa yang tadi Abang sampaikan bahwa saat ini kondisi pencapaian dinas perindustrian perdagangan kan ada target nih. Sampai dengan Desember ini sudah berapa nih, Bang? Bisa cene Wan? Boleh Bang, boleh cene. Supaya jaleh pokoknya. Angkonya jaleh. Supaya datanya A1. Jadi alhamdulillah kalau kita bicara target-target, alhamdulillah sebagian besar tercapai. Sampai triwulan 3. Jadi sampai bulan September. Capai ya? Tercapai. Misalnya Disperindak itu ditargetkan untuk menjadikan jumlah pelaku IKM baru itu 45.363. Sementara di triwulan 3 saja sudah tercapai 50.000. 30. Alah 180%, Wan. Melampaui target. Iya. Rapor kok dulu biru rapor kok. Kalau gini? Kini biru. Nggak tambah biru ya Bang? Tambah. Biru tuh. Jumlah atau nilai produksi IKM ditargetkan di akhir tahun 2024 itu 16,3 triliun. Sampai triwulan 3 sudah tercapai 26 triliun. Jadi omset telah tercapai 164%. Kemudian nilai sektor perdagangan di dalam PDRB. Jadi kan ada PDRB, produk domestik regional bruto, pada sektor perdagangan target ambos sampai kami sampai akhir 2024 sampai 8 triliun 57. Realisasi tercapai kini sampai 8 balik. Hampir yang tercapai. Hampir tercapai. Itu sampai September. Iya. Ini kan lama masuk Oktober, November. Kalau angka-angka kuantitatif itu, kemudian ada target internal, misalnya nilai sakit namanya kan, nilai akuntabilitas.
mudah-mudahan tercapai. Tingkat kepuasan pelayanan biasanya diukur oleh pihak eksternal. Iya, Jadi bagaimana di Disperindak ini melayani masyarakat, ada survei pelayanan kepuasan masyarakat nanti diukur oleh pihak eksternal. Oleh pihak ketiga. Tapi ya, Wan mungkin bisa melihat wajah baru di Disperindak kira-kira Iya. seperti apa, apakah memuaskan Firman Wanipin kalau yang berkunjung kemari 3-4 tahun silam dengan sekarang. Itu- Salah satu indikatornya kepuasan Itu konsumen. Silakan. Wanipin itu bisa menjawab. Ya. Nah, itu Wanipin menjawab nama. Tapi memang pelayanannya memuaskan. Mak. Kopi sih lah di bawah. Kopi lah tiba. Ini minum. Ya minum dulu, Pak. Kopi sih capek di bawah. Itu cerita tentang yang Allah Abang Karajuan dan pencapaian Abang. Ya. Mungkin awak agak kelas balik seketik kau bang. Sebelum abang menjadi kadis perindak dan perdagangan kau, perindustrian dan perdagangan, sebelum kau abang di mana bang? Hah? Lama buta-butaan. Di mana ya? Karena kan alumni awak, Ya. saya pengen tahu loh kok. Ya, ya. Yang mana bang Novrial? Kau lihat ganteng kau cek ya. Kenapa ganteng kau? Pertama kali bau bantu. Bantu Richard Gere kan. Iya. Silakan bang. Ambo sebelum di Perindak pernah di Dinas Arsip Pustaka. Bagus di situ menambah khazanah pemahaman Ambo tentang literasi, Iya. tentang bagaimana menghargai arsip. Banyak yang bisa Ambo pelajari di situ. Sebelumnya di Dinas Pariwisata, kepala dinas, banyak yang Ambo pelajari di situ, khususnya tentang kepariwisataan. Membuat orang tiba ke Sumatera Barat. Sebelum itu pernah lo di PPKB Dukcapil namanya. Sama jo SDM apa? DPM SDM apa namanya bang? Nah, ya PPKB Dukcapil itu pengendalian penduduk, keluarga berencana dan Dukcapil. Oh, dinas kependudukan. Dinas kependudukan. Lain lo seru di situ kan. Dia karena berhadapan dengan masyarakat, baik KTP, Iya. akte kelahiran, akte kematian, macam-macam kan. Ado KB lo, KB kok seru kan. Ado KB. Sebelum itu kepala biro aset lain lo, dia karena memang basic mau akuntan, mungkin Iya, dia iya. waktu itu bisa untuk malurihan dan agak kurang-kurang lurui tentang aset, dan alhamdulillah waktu itu kita WTP murni waktu bola masuk di biro aset. Sebelum itu pernah pengalaman yang tadi kan jadi komandan Wan. Iya. Kalau nanti jadi kru, jadi ABK-nya, nak buah kapalnya, Iya, pernah di Dinas Kelautan Perikanan, pernah di Dinas Kebudayaan, pernah di Lamo di Bapedamo. Jadi ya lah bakal liang-liang. Alah, Bang Nok, bang. lah nampak kalau bayo kan. Kalau lah nampak Teluk Bayo tu kan mendarat lah nama. Itulah. Nyoba senang-senang lah. Iya, saya senang lah. Bang, jalan nak manok, Bang Nop menjadi kepala dinas tu kan ujuk-ujuk nak langsung jadi kepala dinas kan. Tentu awak tu ke adik-adik awak atau ke masyarakat, kau kan perlu lo dia kilas balik motivasi seketik kau bang. Ya. Bang kok bisa Bang Nop kau? Karena dasar abang orang ekonomi kok jelek kau. Orang ekonomi, orang balai lo lah. Orang lapangan loh. Orang pasar lo. Orang pasar lah. Iya kan. Mungkin perlu diceritakan seketik kok bang. Abang dari ketik supaya abang agak gadang seketik kok. Iko profil gitu ya. Tentu awak pengen menonjol lah Oke, seketik lah. oke. Kan ikut yang ketika orang Oke, ikut oke, bang. oke. Oh ikut bang Nok awak aja. Terima Nok. Ambo sebenarnya biasa-biasa saja. Iya. Basic ambo memang sebenarnya orang dagang. Orang dagang kok kan orang menggale. Pedagang, asli dan masa ketika ambo sampai kuliah pun ambo terlibat di usaha usaha keluarga. Jadi kalau di SMA itu kawan-kawan SMA ambo paling tahu tuan, datang paling terlambat sampai kuliah, pulang paling capek, bukan apa-apa, cari kepeng wan. Iya. Cari kepeng. Memang di pasar. Tagakmu dulu kadaimu di belakang Sate Laweh dulu di SPR kini. Oh SPR gini. Sudah terpindah ke Pasar Batipua, sudah itu baru ke namanya bypass. Kemudian tamek kuliah ada semacam apa namanya keinginan untuk memvalidasi diri. Oh tamek kuliah mah S1 akuntan lo kan? Oh, SE lo kalau awak. SE akuntan lo kan? Memvalidasi diri, meyakinkan diri, nyoba kerja.
Itu sesuai dengan apa orang gaek mau. Jadi sabalun angku beko bakarajo manolong ko, angku harus tahu bak jadi anak buah dulu. Nah, ambo bakarajo. Pernah bakarajo beberapa kali, kemudian dalam perjalanan diminta melanjut seorang gaek. Ambo melakukan validasi diri balik. Ambo harus punya identitasmu PNS. Iya, iya. Nah, itu masuk ke PNS. Nah, di PNS ternyata karena memang awak tak biasa orang balai, salah satu keuntungan orang balai kok capek mengambil keputusan. Betul. Terlepas salah betul. Terlepas salah betul ya. Capek nama. Tapi pikiran ambo mengambil 10 keputusan, 5 betul ambo lawanang daripada orang tidak pernah mengambil keputusan sama sekali. Iya, betul, betul. Betul. Itu bisa capek, kebetulan ambo di Bapeda, kemudian alhamdulillah bisa laksanakan. Ambo yang paling terkena di ambo itu adalah mungkin di Bapeda waktu ambo sama-sama masuk, ambo PNS atau CPNS nan batanya ke komandan bo, kerja nih, kerja pak, anak mau kerjaan, kok kerja, mau kerjaan, kok kerja, mau nggak leh. Serius, itu bekerjaan. Kalau ide beliau kini kasih mau. Apa nanya celik mo? Jadi daripada mau mana-mana kan tu aja bukan? Iya, iya, iya. Beko kalau ada kerja telepon mau lihat, tak mau kerja. Itu nakal mau dulu. Karena itu mau akui di podcast one gini mau akui itu. Iya, iya, iya. Jadi nakal mo, kalau kini lah gaya mau kecil nakal mo produktif. Ada kerja. Misalnya wan kasih mo, ada kerjaan? Ada wan? Kosong ini Pak Jo. Kosong. Mau izinnya? Iya, iya. Jalan. Dan kamu melakukan interaksi tanggung jawab, minta kerja. Diberikan alhamdulillah, tidak kerja mau minta izin. Beko kalau perlu panggil mau boleh. Telepon boleh. Nah, itu salah satu nampak demo nilai kan, nilai yang ambo bawa sampai kini. Jadi bukan berarti produktivitas itu bisa di mana saja, tetapi harus ada tanggung jawab awak. Kalau awak keluarkan tua, orang harus tahu mengapa. Ambo di situ bisa dicek, mau dikadaimu misalnya gitu. Dan itu mungkin banyak persepsi orang kalau betul atau salah itu relatif ya. Relatif. Ya. Yang kedua, ambo selalu ingin menyelesaikan kerja mau capek. Ya karena mau pikir pasti ada kerja menunggu sudah tuh. Pasti ada kerja menunggu sudah tuh. Kalau tidak ada kerja menunggu sudah tuh, mungkin ambo salah, mungkin atasanmu salah. Tidak mungkin mau kerja deh karena ambo lah siap kerja kan. Iya, iya. Nah, yang ketiga ambo selalu ingin yang terbaik dan itu semangat kompetisi yang selalu ambo masukkan ke dirimu. Ambo harus yang terbaik, ambo harus paling dulu, ambo harus paling capek, ambo harus paling paripurna dan lain-lain. Dan yang keempatnya, ambo harus bertanggung jawab terhadap kerjamu. Jadi, ambo selalu tanya, Pak, yang tadi cocok Pak? Cocok? Tidak cocok? Mau piluan Pak? Mau yang direvisi Pak? Ya, mau direvisi. Itu. Nah, dan menurut ini tuh, menurut ambo, maupun ambo kerja di maupun ambo diamanahkan pimpinan, ambo selalu seperti itu. Dan ambo selalu melapor atas semua aktivitasmu, baik lisan maupun tertulis. Itu kata kuncinya, Bang. Ya, lapor. Jadi setiap aktivitas apapun yang awak lakukan harus diberitahu lah nah. Oh iya. Ke pimpinan. Karena pimpinan yang kawan kan. Dan Bang Nop, waktu kata tadi kok tidak mau waktu itu terbuang percuma. Ya. Kan itu. Ya. Jadi kalau memang rasional ada kerajaan di tempat kok, tentu ada tempat lain yang membutuhkan kehadiran awak. Ya. Bahkan ambo harus jujur mengaku kawan gini, kalau ambo tidak ada kerja, ambo nulis. Jadi waktu di pustaka arsip siap 5 bukumu. Siap 5? 5. Selama setahun tuh? Setahun. Weh, buat Bang Nop mah. Jadi kalau indah, ambo majah. Oh, Bang Nop majah. Majah. Nah, kalau zaman Covid kan bisa online, bisa Zoom, online, segala macam kan. Ya, jadi artinya awak bermanfaat bagi orang lain sebanyak-banyaknya sebisa. Wah, tentu tidak ada kelebihan kan. Betul. Semampu awak. Dan sekuat tenaga awak loh lah. Nah Bang. Itu cerita abangku sangat menarik kon abang. Untuk yang mungkin kini kok para pemirsa awak yang menonton sedang sekolah, anak-anak sedang sekolah gitu. Motivasi. Artinya ada sebuah hal yang bisa diambil. Yang positif yang hari ini. Bang, aku yang terakhir kok Bang. Dari capaian daripada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, dari saat ini dari produk mana yang sedang
capaiannya yang sedang bagus hari ini, yang naik trennya. Karena kan saya lihat Dinas Perindu kan terus mengupgrade ini, terus mengupgrade para pelaku IKM dan juga pelaku daripada bisnis yang ada hari ini. Apa yang sedang tekanannya nih, apa produknya nih bang yang sedang dimainkan oleh Dinas Perindustrian nih? Bungo galih. Bungo galih nih pak. Bungo galih kok bang. Jadi yang pertama Ambo kan ada dua urusan. Kami ada dua urusan, urusan perdagangan, urusan perindustrian. Awak cerita urusan perdagangan. Di perdagangan kami di Disperindak dibebankan oleh Pak Gubernur, oleh pimpinan yang pertama tentang stabilisasi harga bahan pokok. Nah, bahan pokok. Ya, kami lakukan kalau caranya tuh bisa dengan informasi harga yang setiap saat bisa dicari di medsos Instagram Dinas. Sekali seminggu keluar sehingga semua orang punya prediksi harga. Oh, talua sebanyak ko, bawang sebanyak ko, segala macam. Bare seko. Bisa orang lihat minggu lalu seperti itu dan kemungkinan ke depan seperti itu. Jadi itu cerita tentang barang pokok dan penting. Iya. Yang kedua tentang pengawasan barang beredar. Pengawasan barang beredar itu artinya ada ndak kini tadanga barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat. Menurut Ambo, dia kena Ambo awak nama kerja risiko tentu semakin menurun. Tidak banyak lagi klaim-klaim tentang barang yang tidak sesuai SNI, tidak sesuai dengan keselamatan dan lain-lain. Dan yang ketiga, kini kita concern tentang perlindungan konsumen. Ya, karena selama kombo fikir di Sperindak hanya diukur kinerjanya dari peningkatan pelaku usaha. Iya. Pelaku usaha kalau wak cerita IKM sampai 6.900, kalau wak cerita eksportir kini ada sekitar 110 orang, itu cuma sekian angkonya Wan. Tetapi konsumen 5,7 juta penduduk Sumatera Barat. Iya. Nah, saya mau urus tentu salah satunya Dinas Perindak juga karena konsumen itu adalah konsumen dari produk industri dan konsumen dari nasabah perdagangan. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang bersengketa dengan orang yang menjual dengan orang yang memproduksi, kita punya 8 BPSK kini, 8 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan itu jalan kini, nangka ampe cerita tentang ekspor. Nah, di perdagangan itu ampe lah bunga galeh, ampe itu kini kalau eksportir yang ada sekitar 73. Kini kami dinas dengan Kementerian Perdagangan membuat program namanya ECP, Export Coaching Program, eksportir baru. Ala lahir 60 alumni ECP. Dan dari 60 itu 75% lah rilis ekspornya, lah jalan. Lah jalan. Eksportir baru, betul-betul eksportir baru. Nggak eksportir lama. Eksportir lama itu 73. Kini tambah 60. Berarti pemain baru ya? Pemain baru. Orang mana belum pernah ekspor. Yang dicetak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar. Nah, itu di perdagangan. Kalau di industri itu terkait sertifikasi halal. Setiap tahun itu kami memfasilitasi ada sekitar 50 sertifikat halal untuk pelaku-pelaku industri, khususnya industri olahan makanan. Ya. Kemudian industri fashion, mungkin ada cerita misalnya, Perindakku banyaklah programnya tentang pelatihan menjahit, ada bantuan mesin jahit segala macam. Kalau dia pun ada masalah, karena memang dulu kan awak punya sentra-sentra fashion di Bukit Tinggi, di Agam, di Canduang segala macam tuh IDN Balia. Dan rata-rata kini lah menyebar. Kemudian ada nangka 3 dia pokok tentang sertifikasi, ada SNI, ada HCCP, cara pengolahan pangan yang baik, itu awak tingkatkan jumlahnya lah, semakin meningkat kini kan. Nangka 5 tentang validasi mutu, ada kantua kenalan di Aitawa lagi bang. BPSMB namanya. BPSMB itu untuk jaminan mutu itu ya. Jaminan mutu. Jadi produk-produk ekspor itu sebelum diekspor supaya mendapatkan argo yang tinggi, ini harus diuji mutunya dulu. Sesuai standar. Sesuai standar. Jadi beko pelaku eksportir itu bisa mempertahankan harga karena inilah punya bukti
hasil pengujian mutu dari BPSMB yang mengecek kadarnya sekian, apanya sekian macam, dan itulah labor kami lah SNI. Dan terakhir kalau di industri itu le pakai parfum one. Oh, le. Ada UPTD minyak atsiri namanya. Oh, minyak atsiri, minyak sarai. Sarai salah satunya. Oh, sarai salah satu. Kalau sarai salah satunya, nilam salah satu. Tapi kini awak lah ditunjuk menjadi pusat industri minyak atsiri rakyat Indonesia bagian barat untuk bahan baku parfum. Nah, itu lah bunga-bunga galeh di sepeda. Itu bunga galeh itu ya, Bang? Boleh. Iya. Dan bisa dicari. Ancak minum balik, Bang. Minum balik. Iya, minum balik lo. Gak siro seketik gitu, Bang. Wah, asli kopi kawan. Asli, Bang. Baik kok. Iya, kok baik kopi ya. Tapi lama kopi ya, Bang. Lama. Bang, awak agak tertarik cerita BPSK tadi, Bang. BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kok tambuh nasi tambuh ya? Oh, nasi tambuh. Nasi tambuh. Dan banyak kemarin masyarakat juga pernah bertanya. Dia mengalami sengketa dengan barangkali mungkin leasing kita sebut. Salah satu leasing ya. Paling banyak. Mobil mereka ditarik oleh leasing dan tidak ada surat pegangan bagi mereka. Dan malahan juga ini sudah banyak di masyarakat. Di masyarakat tidak tahu, Bang. Kama gapai kau dipinah. Oke. Jadi nampaknya dengan informasi abang kok cocok kok. Jadi mereka tahu ada rupanya kantor BPSK aku di Siko. Silakan, Bang. Jadi BPSK itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ada 8 BPSK yang dibiayai dengan dana hibah Pemprov. Kalau di Padang itu memang kita pinjamkan satu ruangan di paling ujung dari kantor ini. Di belakang kantor gubernurnya kan? Ada Pariaman, ada Bukit Tinggi, ada 50 kota, ada kota Solo, ada Kabupaten Solo, dan ada Sijunjung. Itu wilayahnya satu kantor itu bisa 2 kabupaten kota daerah pelayanannya. Nah, tujuannya memang mediasi sengketa konsumen dan produsen. Memang yang paling banyak apa yang Wan Kecian tadi? Ya, leasing. Kemudian developer. Nanjo pemerintah banyak aja kawan. Cerita listrik di PDAM kok. Iya kok kan. Itu mediasi. Khusus leasing, mungkin Ambo izin menyarankan kawan bantu kami siap podcast khusus untuk BPSK ke depan. Itu mediasi yang tidak sebenarnya untuk menyatukan pendapat sehingga persengketaan tadi bisa ditarik jalur penyelesaian. Jadi awak ndak aparat penegak hukum doh, awak tidak ada pengadilan doh kan. Nah, di situ dikembangkan pola adalah awak cari perjanjian awal biasanya. Dan kalau leasing yang paling banyak orang ndak tahu itu adalah leasing itu kan kata dasarnya bahasa Inggrisnya kan lease, sewa. Leisure, leasing. Lease. Iya, lease. Itu enggak jual beli sana doh. Kau perlu alurian doh. Namanya lease. Nah, otomatis banyak konsumen enggak tahu tuh. Nah, kedua, di saat kontrak leasing tuh, kok ambo pribadi mau kasih mau keluarga ambo, adik-adik mau sanak saudaramu, tidak membaca dokumen kono. Ulang awak kau kan paling malih membaca. Iya. Jadi cari alaman pertama para pihak adalah Nofrial, Firman Wanipin macam. Alaman kedua nak baca lah tu dah. Alaman ketiga nak baca lah tu dah. Alaman keempat nak baca dah. Alaman kelima keterangan. Padahal di halaman kedua sampai keempat tadi itu penuh dengan pasal-pasal yang menjelaskan secara gamblang. Termasuk kalau tidak bayar ditarik tadi ada di dalam ada di dalam. Ada dalam tuh, tetapi memang tidak awak baca. Baik. Nah, terjadilah kasus-kasus seperti tadi. Terjadilah basi tegang, histeris segala macam. Nah, kemudian biasanya seperti itu silakan datang ke BPSK. Kalau memang ternyata konsumen dirugikan oleh cara-cara pemilik leasing yang tidak sesuai dengan aturan, tentu awak minta supaya perusahaan tadi memperbaiki itu. Kalau ada kerugian, kami minta untuk mengganti kerugian tersebut. Selesaikan kan? Kalau salah, minta maaf segala macam. Tetapi kalau misalnya konsumen yang salah, kami juga memberikan, BPSK juga memberikan masukan kepada konsumen. Kok Wan tidak baca kontrak, Wan tidak paham tentang iklan dan seterusnya. Jadi menurut Ambo BPSK
izin ambo, perlu dikupas lebih dalam kawan. Iya iya. Harus karena lebih ahli kawan. Iya. Tentu Tentu BPSK apa kawan? awak akan wawancarai ketua BPSK nak bang. Siap. Karena masyarakat awak kan di tata raka rumput kan banyak masalah. Tuh, minta mau mah. Iya. Ambo minta kawan. Jadi bang jadi. Kalau meminta abang tidak ya bang. Iya. Baik Bapak Ibu para pemirsa Cilote Wanipin, itu bincang-bincang kita dengan Pak Nofrial, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. Dan berbagai informasi sudah beliau sampaikan sampai dengan masalah BPSK. BPSK. Nah, jadi intinya kalau di Sumatera Barat itu ada 8. Nah, jadi Bapak Ibu kalau memang ada sengketa yang disampaikan oleh Pak Nop, silahkan datangi kantor BPSK yang bersangkutan. Izin wan. Iya bang. Ambo gak taka dua di izin wan. Bisa dituti sekete. Jadi bang. Silau ambo. Enggak silau sekete. Awak je cincin abang kan lu. Mungkin nih oto ke Padang Panjang, berputar jalan kepada Sike, menaruh balam 3 gayo, kok dirantang namanya panjang, elok dipunta dan singke, ambil sajo nampak gunung. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Wassalam jamang jelah. Amin.